Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan channel 3 Mas. Kali ini kita akan membahas tentang PJK, penyakit jantung koroner. Saya adalah penderita sakit jantung koroner. Saya bukan dokter, bukan ahli gizi, juga bukan terapis kesehatan. Tapi karena penyakit saya ini, saya akhirnya banyak berkonsultasi dengan dokter. Apa sih sebenarnya PJK ini, penyakit jantung koroner ini? Dari berbagai sumber diskusi, akhirnya saya dapat menyimpulkan bahwa penyakit jantung koroner itu adalah penyakit arteri koroner. Kerusakan pada pembuluh darah utama jantung karena terjadi penumpukan plak yang menyebabkan arteri koroner menyempit, bahkan menyumbat dan membatasi aliran darah ke jantung. Plak juga disebut ateroma yang menempel di dinding arteri. Ateroma sendiri itu adalah senyawa yang terdiri dari kolesterol dan zat sisa hasil metabolisme tubuh dan inflamasi. Artinya gini, penderita jantung koroner itu disebabkan karena kualitas darahnya yang kotor dan kental. Hal itu karena apa? Karena pola makan dan pola hidup dari si pasien itu secara bertahun-tahun, jangka waktu yang panjang, sehingga terjadi penumpukan. Jadi kalau seseorang terdeteksi bahwa dia menderita jantung koroner di usia 45 seperti saya di usia 45 saya terkena serangan jantung. Artinya bukan 1-2 tahun itu saya gaya hidup saya buruk, tapi sudah bertahun-tahun akhirnya timbul penumpukan itu. Jadi intinya penyakit jantung koroner itu terjadinya penyumbatan di pembuluh arteri jantung. Nah, fase-fase dari penyumbatan itu terdiri dari 4 fase. 1, kurang dari 50%. Itu biasanya penyumbatan mulai terbentuk, belum ada keluhan pasien dan belum ada kerusakan otot jantung. Fase yang kedua 50% sampai 70%. Kondisi otot jantung masih bagus, tapi pasien sudah mengalami keluhan, apalagi kalau beraktivitas berat, nafas tersengal-sengal ya. Kalau lebih dari 70% ini artinya sudah terjadi kerusakan otot jantung ya, tapi tidak terlalu parah. Dan di fase ini biasanya sudah terjadi serangan jantung mulai dari ringan. Dan yang terakhir, kerusakan pada otot jantung lah, yang di sini yang paling berbahaya. Ilusi dari penimbunan plak di dalam otot arteri benar-benar terjadi penurunan fungsi otot jantung. Ini yang fatal. Biasanya dokter kalau di fase ini sudah melakukan tindakan medis yang urgent seperti operasi bypass. Ya, jadi operasi bypass ini tindakan urgent, termasuk pasang ring ini tindakan yang harus menyelamatkan pasien. Si pasang ring yang penyumbatan paling ringan pasang ring, tapi kalau yang berat mau nggak mau harus bypass, operasi bypass.
Jadi pada kesempatan ini saya sampaikan ya bahwa perilaku makan maupun pola hidup yang kurang baik ini dilakukan pasien secara bertahun-tahun. Dan kalau orang yang sudah dipasang ring, ini harus segera merubah pola hidup dan pola makannya. Apa saja pola makanan yang harus dihindari? Ya, itu seperti satu, makanan cepat saji, lemak jenuh, karbohidrat terlalu tinggi, nasi putih, ya. Kemudian semua makanan gorengan karena banyak kandungan minyak dan garam. Yang ketiga, produk makanan kaleng, banyak pengawet dan garam. Yang keempat, minuman alkohol, soda, minuman manis, dan sebagainya. Yang kelima adalah makanan tinggi gula, berlemak, dan margarin. Daging olahan seperti sosis, itu harus dihindari. Nah, yang makanan-makanan yang seakan-akan sudah lumrah ya kita makan sehari-hari, tapi sebenarnya berbahaya dan harus dihindari. Seperti es krim, puding yang berlemak, keju. Kadang orang suka makan keju berlebihan. Seperti saya ini kadang kalau beli keju batangan tuh saya makan sambil nonton TV. Ikan bawal, udang, kepiting, lobster, sosis sapi, tiram kerang-kerangan, kuning telur, ayam. Tapi lebih berbahaya lagi kalau kuning telur puyuh, karena itu kolesterolnya 5 kali lipat daripada kuning telur ayam. Telur puyuh itu, biarpun kecil tapi tinggi sekali. Nah, yang paling enak ini otak sapi, jeroan, uritan, paru, hati, limpa, usus. Ini semua makanan kesukaan saya dulu ini. Wes, ya itu yang saya rasakan di usia 45 tahun akhirnya saya dapat serangan jantung. Tapi saya nggak munafik, itu memang kesukaan saya, apalagi nasi padang, udah ada santannya. Wah, itu kalau ndak ikan otak, ikan usus yang panjang itu, kemudian limpa, wah, ndak nyaman rasanya, udah pedes, enak. Jadi prinsipnya gini, penderita penyakit jantung koroner harus merubah pola makan dan pola hidup. Jadi harus sering gerak ya, paling enggak harus ada kegiatan fisik. Jadi untuk merubah, menyehatkan kembali, prinsipnya kan tadi saya bicara di awal kan, penderita jantung koroner itu kualitas darahnya tidak bagus. Artinya kalau orang yang sudah dipasang ring maupun sudah operasi bypass, itu adalah tindakan darurat oleh dokter untuk menyelamatkan nyawa si pasien. Tapi si pasien setelah melakukan tindakan itu, dia harus memperbaiki diri, yaitu dengan perawatan diri dan kualitas darah. Darahnya tidak boleh kental, harus encer. Jadi kalau sudah perawatan diri itu, contoh menghilangkan kebiasaan merokok, kurang olahraga, terus kemudian menurunkan berat badan, diet ketat, latihan fisik, rendah lemak dan sebagainya. Itu seperti saya ini kan sudah operasi bypass tahun 2019. Jadi tekad saya ini termasuk yang kurang. Buktinya berat badan saya tambah naik. Jadi mungkin setelah puasa ini puasa saya hitung ini sudah turun 5 kilo. Artinya setelah Ramadan ini saya akan melanjutkan puasa sambil saya tambah porsi latihan fisik ya. Terus kemudian makanan. Lah, makanan yang saya sebutkan tadi itu kadang juga saya masih makan nasi ya. Apa itu kadang masih, apalagi kalau kena sambal, tempe, kacang panjang, ikan asin, ikan kelotok. Udah kalau kena ini nasinya nambah terus, ini ndak boleh. Ini tetap saya lakukan. Kadang masih ada bakso lewat, saya panggil ya. Artinya gini, akhirnya saya tambah melar. Ini kurang baik bagi saya. Dan bagian terakhir ini akan saya sebutkan beberapa makanan yang untuk diet bagi penderita jantung koroner ya. Yaitu satu, seperti ikan salmon, tuna, sarden, makarel, ikan herring, teri ya. Itu bagus karena bisa mengencerkan darah. Kacang hitam, almond, kenari, mente. Terus Anda tahu edamame itu seperti kedelai tapi besar-besar. Itu di pinggir jalan kadang ada orang jual, itu bagus.
Jadi edamame, kedelai, soya, yogurt, tahu ya. Itu bagus untuk menurunkan kekentalan darah. Ubi jalar, oatmeal, gandum, minyak zaitun, jagung, ceri, terong, apel, alpukat, buah naga, melon, wortel, pisang, banyak sekali, pepaya, alpukat ya, nanas, kemudian sayuran yang berdaun hijau, bayam, encis, kacang panjang, terus kemudian kentang, seledri, jagung, tomat, ketimun, dan produk herbal seperti bawang putih, jahe, ginkgo biloba, ginseng itu memang benar-benar bisa menurunkan kekentalan darah. Jadi prinsipnya kerja jantung kita jadi tidak berat, pertama. Yang kedua, menghilangkan plak. Plak-plak yang ada di aliran dalam arteri ini harus segera disingkirkan. Pertama, menyingkirkannya dengan makanan yang bergizi yang saya sebutkan tadi, bisa membantu mengencerkan darah apa dan sebagainya. Terus ini yang perlu diingat, perbedaan dari karbohidrat nasi putih ya. Nasi putih ini kalau dimakan itu dia langsung menjadi glukosa. Itu tidak bagus. Yang bagus tuh bagi penderita saya diabetes maupun PJK itu adalah ubi jalar, kentang, dan sejenisnya. Kenapa? Dan nasi yang berwarna, bisa nasi hitam, bisa nasi merah apa. Karena apa? Pada saat kita makan, proses menjadi karbohidrat menjadi glukosanya ini lama. Jadi tetap kita minum minuman obat, mungkin ada yang percaya herbal apa dan monggo. Tapi harus ada jeda, obat 1 jam kemudian herbalnya, dan itu harus tetap dikontrol sama medik ya, hasil labnya gimana, tambah membaik atau tidak. Syukur-syukur kalau kita seperti saya nanti berat idealnya adalah saya itu 175 tinggi saya. Jadi berat ideal saya itu paling enggak 75 sampai 80. Nah beratnya sekarang 100. Jadi saya harus menurunkan 20 kilo. Nah ini saya coba ya. Jadi kalau dari dokter-dokter menyarankan saya, Pak puasanya ditambahi lah Pak, cuman sekarang porsi buahnya lebih banyak Pak. Ya mungkin makannya pagi, tetap siang ini buah-buahan dan sayuran aja Pak. Malamnya juga kombinasi antara nasi sedikit dengan buah dan sayuran. Itu saran dari ahli gizi. Coba nanti saya terapkan ya. Ini semoga juga informasi ini kalau teman-teman dan ibu-ibu mau mempraktekkan mungkin bisa menjadi lebih baik. Di episode ini saya cukup membicarakan itu. Episode selanjutnya adalah bagaimana cara olahraga pasien dengan jantung koroner. Oke, sementara gitu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Salam sehat, salam jantung sehat.